Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini di depan gue udah hadir seorang host podcast yang mana kalau biasanya dia nanya-nanya orang, hari ini dia gantian ditanya-tanya di Marketing Talks. Nice. Halo, Ko William Sudana. Halo. Thank you so much. Thank you buat undang gue. Iya, thank you juga udah hadir main jauh-jauh. Yeah. Jauh nggak sih? Enggak sih, enggak deket lah. Oh, ya. Hari ini gantian mau ditanya-tanya Gas. sama host podcast yang ini. Nanti kalau gantian diundang juga boleh ya. Sedap. Oke, hari ini gue pengen nanya-nanya soal influencer marketing yang mana kita tahu lah ya. Makin hari tuh kayak jumlah influencer, KOL, or whatever it's called gitu ya. Udah makin banyak sampai-sampai ya kita tuh udah nggak tahu gitu. Yang mana ini mainnya di platform apa, followersnya berapa banyak. Padahal ngomongin influencer tuh berkaitan banget sama yang namanya marketing. Dan juga hubungannya sama brand. Yeah. So, hari ini gue bakal nanya-nanya sama William, atau nanti gue panggil Ko Will, untuk ngebahas soal influencer marketing. Berdasarkan data dari artikel ini, jumlah influencers di Indonesia tahun 2025 udah mencapai 1,1 juta orang, dengan 980.000 diantaranya adalah nano creators. Nah, kalau dilihat dari grafik pertumbuhannya di 2020 sampai 2021, kenaikannya pun lumayan signifikan nih. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan jumlah influencers yang makin banyak ini, pun ekosistem yang udah makin saturated kayak sekarang, strategi influencer marketing kemudian masih relevan? Menurut gue semua jadi hal yang seru ya. Kalau kita seru karena kita ngomong dari sisi brand butuh traction, butuh awareness. Which kalau misalnya orang memperbincangkan, orang tahu, terpapar, gak apa-apa. Well, oke. Kalau ini jadi sesuatu yang makin seru buat brand, artinya ada banyak hal yang brand dan marketers harus tahu juga dong ya, supaya bisa ngeksekusi strategi influencer marketing ini dengan efektif juga. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus kita perhatiin bareng? Sebagai brand, yang suka bias adalah mereka tuh mau kontennya bagus, mau viral, mau murah. Kayak cepet, bagus, murah. Nggak mungkin gitu ya. Kadang-kadang dari sisi teman-teman brand itu mereka kurang menurunkan briefnya dengan detail. Di briefing dokumen awal nggak ada tuh tulis baju harus warna apa gitu. Terus tiba-tiba pas approval bajunya kok nggak warna ini ya. Waduh, itu bencana sekali ya gitu ya. Tapi kalian ada semacam apa sih, blacklist gitu-gitu? Pokoknya nggak bakal menghubungi influencer seperti ini dan tidak akan mengkonekkan dia dengan brand sekalipun brandnya minta. Lebih ke Ini nggak boleh ya, nggak boleh di-share ya? Enggak sih, lebih ke apa ya, kita tahu ya, untuk berinteraksi dengan influencer yang sangat amat terkenal gitu, itu susah dibalasnya. Kadang-kadang responnya lama, kadang-kadang harus buru-buruan slot. Oke. Iya, maaf nih kak, udah full slotnya. Aduh maaf ya, udah nggak ada nih ya. Aduh kita mau booking nih, gimana kak? Mau DP dulu nggak nih untuk secure slot nih kan? Anjay. Waduh, kayaknya bakal keluar semua nih ya unek-unek orang agensi satu ini ke orang-orang brand. Yuklah, biar nggak kelamaan intronya, langsung aja simak obrolan gue bareng William Sudana, Managing Director sekaligus Co-Founder dari agensi Fosfoyer, dan enjoy! Oke, Ko Will, mungkin sebelum aku nanya-nanya soal influencer marketing, cerita dulu kali ya. Ko Will nih siapa? Mungkin ada yang udah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Mungkin cerita kesibukannya ngapain, terus kaitannya sama influencer marketing tuh apa? Oke, jadi salam kenal semuanya. Gue William Sudana, CEO dari Fosfoyer, Creative Consultant. Kita udah ada sejak tahun 2016, jadi sekarang masuk tahun ke-9. Oke. Ya, basically yang kita lakukan bangun 360 campaign gitu, content marketing, social media marketing, bahkan sampai influencer marketing juga kayak gitu. Untuk membantu brand-brand yang kita handle. Kemudian kita juga brand building buat Fosfoyernya, dan kita sekarang juga lagi bangun media namanya Kumpul Leaders gitu. Jadi semuanya berhubungan nggak jauh-jauh dari social media dan content marketing gitu. Dan gue sendiri juga menjalankan sebagai content creator ya. Jadi ya pekerjaannya muter-muter di situ aja sih, nggak jauh-jauh gitu. Oke, nah mungkin langsung ke selalu nih yang aku tanyain ke setiap narasumber tuh awal mulanya. Karena kalau nggak salah dulu jurusan kuliahnya elektro. Nggak ada kaitannya kan? Nggak ada. Nah, itu kayak awal mulanya mungkin tertarik sama dunia konten, karena berangkatnya dari konten. Betul, betul.
dari nge-review makanan. Iya, betul. Nah, dulu kenalnya tuh emang dari dunia perfoodisan, Iya. udah 2014. 2014, Dan akhirnya bikin agency, betul. masuk Betul. marketing. Iya. Boleh ceritain bagian itu nggak? Awal kenalnya gimana? Jadi awalnya tuh gue emang demen fotografi ya. Gitu, gue demen fotografi. Jadi ketika kuliah elektro, ketika orang-orang tuh masa-masanya biasa magang, internship. Kebetulan karena waktu itu gue suka fotografi, jadi gue magangnya tuh wedding fotografi instead of yang berhubungan sama elektro. Oke. Nah, jadi agak melenceng sedikit ya. Tapi boleh? Karena nggak diwajibkan di kampus gue. Oh gitu, oke. Jadi ketika udah balik ke new semester gitu, teman-teman yang lain, iya gue magang di aerospace, magang di mana? Gue diem aja udah, nyambung. Gue nggak tahu wedding fotografi. Jalan, kemudian masuk kerja korporasi, sampai akhirnya lagi trennya kopi waktu itu. Ya kan, coffee shop 2014. Iya. Mulai foto-foto, kemudian akhirnya ketemu. Lagi upload di Instagram, ketemu sama orang-orang yang sejenis, manusia-manusia sejenis. Oke. Hangout bareng, kemudian baru gue ngeliat kayaknya ada opportunity ya di dunia sosial media ya. Kayaknya ke depan orang bakal pakai sosial media. Maka itu instead of gue menjadi content creator, gue ambil jalan lain. Gue bikin bisnis jadi agency. Oke, Kayak gitu. agensinya dari tahun berapa ya? 2016 ya? 2016. Berarti pas emang Foyer. nggak terlalu jauh ya dari yang pas pertama kali. Enggak, jadi mulai dari itu content creator dulu, kemudian sempat bikin proyek kecil-kecilan, tapi akhirnya bubar, ya biasa. Kemudian dilegalkan jadi bentuk Foursquare. Lanjutin sama Edi. I Gitu. see. Tapi waktu itu langsung ke social media ya, Bentuk bukan? sosial media. Kalau nggak salah zaman itu blog masih Betul, lumayan betul. naik kan? Gue sempat bikin blog juga, tapi nggak kuat. Beda ya. Iya, kemudian paham. jalannya sosial media. Oke. Dan waktu itu ngelihat social media ini kan tadi udah sempat mention opportunity-nya seperti apa. Nah, waktu itu udah sampai sejauh apa tuh visinya soal social media? Apakah udah kebayang, oh ini kayaknya suatu saat nanti bisa jadi ladang untuk para influencer, atau kayak ya udah sekedar share terus ada brand masuk atau apa? Karena sekarang kan arena permainannya udah macem-macem banget, Betul, kan? betul. Kayak udah nggak cuma dibayar ngepost, tapi bisa juga jadi kolaborator, si influencernya udah ikut mikirin campaign-nya. Zaman itu tuh udah kebayang belum sih yang kayak gini-ginian? Karena udah ngelihat bahwa ini kan jadi ladang duit, makanya gue berani lompat. Itu kan kerja corporation ya, stable jobs, terus langsung lompat, resign. Kayak gitu. Jadi saat itu yang kita lakukan adalah gue menggunakan sosial media sebagai branding. Kemudian kita jadi kolaborator, content placement juga, kayak gitu. Kemudian bantu brand juga, jadi multiple langsung revenue-nya. Dan itu yang udah dijalanin dari Foursquare sejak awal? Yes, betul. Oke, ada perbedaannya dikit nggak? Atau mungkin bisa cerita juga sih soal Foursquare-nya kayak dulu seperti apa, terus perkembangannya seperti apa sampai sekarang? Kalau ketemu sama banyak orang gitu ya, mereka bilangnya tuh, oh iya gara-gara Foursquare gue sering ngeliatin, sering banyak belajar gitu dari konten-konten Foursquare kayak gitu. Itu yang kita nggak pernah sadarin. Karena intensi kita, kita cuma mau ngasih tahu nih, kita mau educate stakeholders kita, gimana supaya audiens kita tuh semakin pinter. Karena yang gue percaya adalah kalau klien gue nggak punya literation level yang sama, ide sekreatif apapun itu nggak akan diterima. I see. Jadi goalsnya adalah gimana caranya kita punya medium nih sosial media untuk membuat audiens kita pintar. Dan ternyata tanpa kita sadari itu dilihat sama teman-teman agensi lain. Mereka belajar dari konten kita kayak gitu. Dan akhirnya kita dikenal sebagai agensi yang bikin konten. Dimana belum banyak tuh agensi yang membuat konten. Rata-rata gitu ya, agensi mereka put portfolionya. Tapi pendekatan gue berbeda gitu. Yang kita push adalah bagaimana cara kita berpikir. Jadi train of thoughts-nya kita kayak gitu. Terhadap market, industri, apapun itu. I see. Dan emang sih, maksudnya banyak agensi yang juga bikin konten. Emang Foursquare tuh punya suatu keunikan karena dia tuh nggak cuma educate brands-nya, tapi juga educate kayak influencers-nya juga nggak sih? Kayak how to be a creator-nya itself kan, bahkan pernah bikin community-nya juga. Betul. Oke. Nah, balik lagi sedikit soal marketingnya kali ya kok. Kayak kalau ngobrol sama narsum ya, ada yang benar-benar ngulik sendiri. Tapi ada yang benar-benar sampai serius ambil S2, belajar. Nah, kalau Kak Will sendiri nih tipe pembelajar marketing learning by doing nih berarti ya? Betul, otodidak banget. Oke, nah itu gimana tuh? Proses akhirnya bisa paham dunia marketing itu sedikit boleh diceritain nggak? Kayak dari dulu, pasti taunya konten doang. Tapi sekarang harus banyak dong. Betul.
menurut gua dengan kita hidup di era sekarang banyak banget free content yang sebenarnya valuable. Orang berlomba-lomba untuk memberikan ilmunya secara gratis sosial media ditukar dengan attention. Ya Iya, kan? betul. Jadi sebenarnya itu jadi advantage buat kita sebagai orang yang mungkin gue nggak mau keluar duit, ya lu cari, rajin nyari, dan itu yang gue lakukan. Dari awalnya nggak paham marketing, gue belajar baca buku, kemudian banyak nonton, kemudian banyak A/B testing gitu. Somehow kalau ngomongin apakah gue orang yang sangat paham tentang teori marketing, probably enggak. Tapi gue menggunakan logika. Ini tuh harusnya begini ya, ini harus begini ya gitu. Kemudian ketika ketemu sama marketing expert ngomong, itu tuh distribusinya itu. Oh, bahasa marketingnya tuh itu, bahasa akademisnya gitu. Tapi implementasinya begini. Iya, kan gue konsepnya. lakukan gitu. Oke. Gue lakukan sebelum ini. Oh, namanya itu kayak gitu. Jadi menurut gue marketing itu seni yang sebenarnya bisa kita pahami dengan logika. Selama kita ngerti nih objektifnya kemana, mau gimana, mau ngapain gitu ya, itu bisa diimplementasikan. Walaupun mungkin kita nggak punya teori marketing. Karena marketing sendiri menurut gue it's about customer-nya ya, audiensnya ya, yang setiap hari berubah. Jadi behavior customer itu ya sebenarnya kita pahami dan kita tuangkan ke dalam strategi. Dan itu adalah marketing. Itu marketing. Oke. Wow. Nah, kok mungkin langsung ke menu utamanya ya, karena tadi udah sempat cerita sedikit soal awal bikin Fosfoyer, awal masuk ke dunia konten seperti apa. Nah, mungkin soal influencer marketing. Ini bakal banyak bahas soal ini nih. Yang mau aku tanyain pertama kali, lebih ke pengamatannya Ko William tentang perkembangan influencer dulu dan sekarang. Kayak dulu seperti apa, terus sekarang udah seperti apa, yang mungkin kita atau yang nonton sebagai marketer juga harus aware gitu, dinamikanya udah kayak gimana sih, segila apa sih gitu. Ya. Kalau dulu kayaknya bukan sesuatu hal yang common ya, hanya orang-orang tertentu aja. Contoh, zaman dulu banget tuh, kalau lu bawa-bawa kamera, kalau gua mulai di kafe gitu ya, foto-foto gitu, itu kayak orang aneh. Masa sih? Orang Iya aneh. sih. Orang aneh lah, kan mayoritas nggak melakukan hal seperti itu. Iya, betul. Contoh, pas tahun 2016, era-era vlogging, Iya. bawa-bawa kamera jalan di tengah-tengah mall gitu kan, liatin orang kan. Iya, betul. Tapi sekarang jadi hal yang common. Iya. Orang megang handphone di mana-mana bikin konten gitu. Udah biasa banget lah. Udah sangat populer. Sekarang dulu nggak ada. Jadi karena permainannya sedikit, sebenarnya orangnya itu aja. Dulu. Seiring berjalannya waktu, orang lihat opportunity. Apalagi pasca pandemi ya. Dimana Iya sih. kita dipaksa untuk nggak kemana-mana, semua konsumsi konten. Dan banyak orang-orang yang viral. Gitu. Kemudian melihat suksesnya jadi content creator, jadi influencer, mereka easy money katanya. Dan bahkan banyak, iya ini tuh easy money banget. Gue nonton beberapa tiktokers yang bilang, iya tuh ini easy money banget. Seolah-olah memang se-easy itu, ternyata enggak. Menurut gue itu ada faktor luck-nya juga. Gitu. Banyak kok orang-orang yang mencoba berulang kali, coba untuk mendorong ke atas, nggak pecah-pecah telur juga. Tapi ada, memang dia easily effortless. Kemudian brand nyamperin dia, tiba-tiba tajir gara-gara brand deals-nya banyak banget, kayak gitu. Itu yang terjadi. Sehingga karena satu hal yang kesannya dibuat gampang, orang belum untuk menjadi ke sana. Kemudian karena numbers-nya jadi prioritas, brand juga selalu nyarinya kan, oh mana yang followers-nya gede, mana yang viral, mana yang engagement-nya tinggi, kayak gitu. Dan kita ngelihat dulu orang bikin konten itu karena mereka suka. Tapi sekarang orang bikin konten untuk mengejar viralitasnya. Bahkan menghalalkan segala cara tuh untuk bisa mendapatkan angkanya itu. Itu yang semakin lama, karena yang dikejar menurut gue kayak, yang dikejar itu angka, ini jadi semakin lama semakin menurut gue masuk jurang nih gitu. Karena orang bukan lagi mencari quality-nya, tapi quantity-nya, numbers-nya. Yang sebenarnya itu jadi fake, bukan organik. Gitu. Tapi kalau boleh cerita sedikit soal apa ya, akhirnya dampak ke si brandnya seperti apa, itu kayak gimana kok? Maksudnya kan
orang jadi ngejar angka dan jadi semakin mudah. Ya. Berarti kan supply-nya makin banyak dong. Betul. Terus kitanya sendiri sebagai audiens juga capek. Dan I think semua tuh ada kaitannya gitu. Audiens yang udah capek buka sosmed, apalagi konten iklan. Ya. Brandnya kan juga pasti mungkin ngalamin sesuatu terkait dengan jumlah yang semakin banyak ini. Boleh ceritain pandangannya Ko Will soal itu nggak? Menurut gua semua jadi hal yang seru ya. Kalau justru seru karena kita ngomong dari sisi brand butuh traction, butuh awareness. Which kalau misalnya orang memperbincangkan, orang tahu, terpapar, gak apa-apa. Objektif tercapai. Ya kalau kita ngomong tadi kayak influencer-influencer yang kalau misalnya kita look through, view-nya banyak, ratusan ribu, tapi komennya semua kayak template semua. Tapi kita sebagai orang yang mungkin gak follow, keterpapar sama kontennya. Mau nggak mau dipaksa tahu. Mau nggak mau dipaksa tahu. Bagus dong, objektif tercapai kan. Akhirnya menjangkau orang-orang yang nggak tahu. Kayak gitu. Akhirnya kita tahu, oh ada restoran baru, ada kafe baru. Boleh coba. Kayak gitu. Iya. Brand mission tercapai. Dari sisi kreatornya tercapai nggak? Tercapai. Karena apa? Karena brandnya happy. Kontennya naik. Iya. Dapat follower terus. Makanya kita nggak heran ngeliatin, ini siapa ya? Buka, followernya udah 500.000. Kok nggak pernah denger ya? Siapa ya gitu ya? Common banget sekarang ya? Iya betul. Karena memang secara Langsung. supply banyak sekali gitu. Dan banyak orang-orang baru yang dulu yang nggak terkenal, tiba-tiba terkenal. Kalau udah tinggal lama di dunia sosmed tau lah. Yang lama-lama gitu. Kemudian baru-baru kok lebih populer, lebih punya masa banyak gitu. Win-win semuanya. Punya kesempatan nggak? Punya diversifikasi nggak brand untuk milih? Iya. Jadi nggak dia ada lagi. Secara ekonomi kebagi dong. Nggak semuanya lo lagi gitu. Karena kan kalau kita ngomong, ya kalau misalnya di kepala lu orang-orang lama gitu misalnya, yang top tier misalnya foodies siapa sih? Oh dulu ada si A, B, C gitu. Sekarang udah banyak kok komputernya. Artinya kan membuka kesempatan baru. Pilihannya berarti makin banyak. Betul. Buat si brand ini. Betul. Tapi kalau dari sisi brandnya nih, kayak untuk memilih influencers yang tepat untuk mencapai objektifnya. Dari Ko Will sendiri ada kayak semacam, prinsip-prinsip kah atau kayak hal-hal yang mau dijulitin ke brand kayak lu jangan asal milih angka-angka cuy gitu-gitu. Ada yang kayak gitu-gitu juga? Apa aja tuh? Pasti ada lah. Ada pasti. Sebagai brand yang suka bias adalah mereka tuh mau kontennya bagus, mau viral, mau murah. Kayak cepet, bagus, murah. Nggak mungkin gitu ya. Satu, menurut gue perlu diperhatikan adalah mereka tuh harus paham dulu objektif kampanye apa. Ada brand yang fokusnya maunya awareness. Berarti kan yang penting kedengaran orang, yang penting viral. Nggak apa-apa juga. Ya kan artinya ngejar yang ini kreator nih banyak ya, tipenya sangat banyak gitu. Ada yang sifatnya entertaining, ada yang cuma kejar-kejaran trending viral doang, ada yang dia substansinya bagus, tapi somehow kurang beruntung aja gitu sama algoritma. Tapi substansinya bagus. Nah, sebagai kita marketer mau bikin campaign, yang perlu kita perhatikan adalah sekarang gue mau di fase mana nih? Dan karena sekarang range-nya banyak, sebenarnya kita punya opsi untuk mendiversifikasi. Mana campaign yang fungsinya buat awareness, artinya supaya orang tahu dulu. Kemudian setelah orang tahu, gimana kita bangun solid foundation. Orang tahu product knowledge-nya. Ini di-engage dengan apa? Dengan kreator-kreator yang bisa mendeliver substansi dengan bagus. Walaupun mungkin mereka nggak punya virality atau viewership yang bagus. Kayak gitu. Ada yang sifatnya bisa meng-advocates, meng-convert. Nah itu nyarinya beda lagi tuh. Nyarinya beda lagi. Jadi pahamin dulu campaign objektifnya apa gitu. Karena nanti proporsinya tinggal dibagi gitu. Nggak harus semuanya viral. Tapi ketika orang cari, mungkin sekarang kan orang ngomongin tentang kayak contoh TikTok gitu ya. Yang dikejar apa sih? Bukan soal followers, tapi viewership. Betul. Dan juga keywords. Karena sifatnya udah searching dia. Ada konten yang dia nggak bagus, viewershipnya, tapi substansinya bagus. Nggak apa-apa juga. Karena ketika orang scrolling, mereka dapat substansinya. Membagi itu. Dan merubah mindset menurut gua, bahwa mixing antara konten kreator yang mahal. Oh perlu ada
ini ya, Betul. kombinasi. Bagi-bagi Oke. proporsinya gitu. Kalau semuanya, karena ada klien yang gini, gue udah bayar mahal nih, return on investment-nya apa? Kok nggak ada penjualan? Kan sering begitu ya? Iya. Nah, Kan sering itu kayak gimana gitu tuh? ya. Iya. Kita, kalau menurut gue gini, kita bisa balik lagi ke behavior kita sebagai pembeli. Hmm. Keputusan kita untuk membeli, kadang-kadang tuh nggak saat itu juga. Lu, Brand recall. betul. Lu ngelihat nih, misalnya contoh gua gitu ya, mau beli keyboard mechanical. Bagus nih, ya kan? Racun, tapi gue mikir kayak, beli nggak ya? Ntar dulu deh. Save dulu deh. Nggak even di save. Oh, nggak Lewatin even di deh, save. Oke. lewatin deh. Muncul lagi. Mulai nih kan, anjir gue pengen kayaknya nih. Gue tukar deh, kayak gitu. Tapi ntar dulu deh, gitu kan. Gue masih berpikir kan, jangan nih gue impulsif doang nih, gue kayak nggak butuh deh, gitu. Muncul lagi. Malah keracun, baru ke hits. Nah, ketika kita sebagai brand, kita nge-launching campaign. Contoh, ambil satu influencer yang harganya mahal, mungkin 500 juta. Ada kala, itu punya konversi. Return on investment bagus. Tapi ada kala, nggak ada apa-apa. Cuma gitu aja. Banyak faktor juga. Apakah pembelinya saat itu merasa, gue mau beli saat itu juga. Atau, produknya jelek aja sih. Emang semuanya kembali ke produk sih. Iya, Iya. kalau marketing. Oke. Kontennya udah bagus, tapi nggak ada konversi. Ya mungkin ada Produknya. faktor eksternal lain Iya. kan, yang membuat decision factor dari consumer itu nggak ke funnel ke arah conversion. Tapi berarti kalau kayak gitu rada tricky ya. Ada tricky. Maksudnya menggunakan influencer marketing ini. I mean, aku kan beberapa kali ngobrol sama yang ngurusin performance marketing, misalnya ads dan segala macam. Dan itu kan pasti kelihatan dong. Betul. Kayak, tapi kalau influencer, unless dia pakai fitur keranjang kuning or something, itu agak susah kan ya nge-track dia sampai ke check out apa enggak. Betul. Atau dia sampai mau beli atau enggak. Cuma gini sih kok, aku pengen ngebelokinnya ke audience behavior itu sendiri. Ada yang mungkin kayak Ko William gitu, ngeliat, belum. Besok lihat lagi, wah boleh deh. Nggak bosen, tapi kan ada yang capek kok akhirnya ngelihat. Ya elah nih, influencer ini ngomongin dia doang. Atau mungkin nggak influencernya deh, tapi kok brand ini getol banget sih promosiin ke influencer atau ke seleb-seleb medsos ini. Males gue gitu sama brandnya. Yang kayak gitu-gitu kan menjadi satu risiko juga ya. Nah, Risiko, betul. brand itu harus tetap gaspol aja sama strategi ini atau perlu main cantik juga nih? Messaging ya, balik lagi ke funneling di marketingnya gitu. Di fase awareness-nya, ngomongin apa, messaging kan penting. Ngulik apanya, kemudian pas fase appeal-nya mau ngapain, pas questions-nya mau ngapain, pas lagi action-nya mau ngapain. Jadi messaging di campaign-nya itu yang perlu diatur juga. Oke. Kreator yang fungsinya buat awareness, dia ngapain sih ngomonginnya? Yang fasenya ngapain tuh, dia messaging apalagi sih, kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak audiensnya bosen, itu bagian dari resiko kan. Kan nggak mungkin semua konsumer juga itu pasti convert kan. Bisa juga ada yang churn kan. Iya, betul. Makanya Kowil barusan mention soal messaging ya, kalau itu dirancang dengan menarik, mungkin nggak akan capek. Mungkin jadinya kayak Kowil gitu. Betul, Ya. malah keracunan. Keracunan. Oke, nah kalau soal ke brandnya, tadi kan langsung ke tips nih. Tapi penasaran deh, kalau boleh ngejulitin kayak kadang apa sih kesalahan yang mereka lakukan gitu ya? Atau misalnya pas meeting sama pihak Kowil sebagai agency, kayak mereka tuh kadang benar-benar mindsetnya masih ngelihat numbers doang kah? Atau sebenarnya ada kesalahan-kesalahan apa lagi sih yang biasanya mereka lakukan gitu? Oke. Pertama yang menurut gue menyebalkan. Iya, menyebalkan. Dari point of view kita sebagai orang yang bantuin mereka atau enggak gue sendiri sebagai content creator gitu ya. Maunya product centric. Oke. Masih ya? Ada. Oke. Karena gini, ketika kita mau berkolaborasi dengan influencer, yang menjadi uniqueness-nya kan sebenarnya bagaimana caranya berkomunikasi dengan audiensnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang perlu diberikan adalah kebebasan untuk si influencer atau content creator itu menyampaikan dengan cara dan style-nya dia. Gitu. Karena yang tujuan kita adalah kita mau engage dengan audiensnya. Audiensnya itu udah punya preferensi lah ya. Kenapa dia engage dengan content creator-nya. Jadi mau deliver apa? Yaudah
sampaikan dengan cara biasa lu ngomong gitu. Artinya yang perlu jagain apa briefnya clear. Ini loh key messaging yang perlu dorong. Tapi delivery formatnya seperti apa bebaskan. Serahkan ke content creator. Tapi kadang-kadang gimana cara Kowil sebagai agency side untuk memastikan brand tidak ketakutan? Maksudnya how to ensure them, nggak apa-apa loh bebasin ke influencer. Kayak kalian trik-triknya meyakinkan brand ini gimana sih? Biar yang nonton juga tahu gitu bahwa oh ini ya yang harus gue cek. Gue bisa loh ngebebasin ini dan nggak apa-apa. Oke. Pertama, influencer yang kita cari adalah stylenya. Kompetensinya tuh apa sih? Dia berfungsi sebagai apa sih? Apakah traffic generator atau edukator? Gitu, product education. Itu kan bisa. Ada tipe influencer yang dia pintar aja untuk mendorong traffic. Oke, tapi ada juga content creator yang dia pintar untuk menjelaskan untuk review produk detail. Karena dia fokusnya review doang. Tapi ada yang dia sifatnya mungkin komedi, produknya tuh disisipin dikit aja gitu. Itu beda fungsi tuh, kayak gitu. Jadi kita tahu, oh nih influencer ini emang fungsinya buat di fase marketing funneling ini, yang ini untuk ngapain, kayak gitu. Nah, pas kita menjelaskan, nge-propose influencer ke brand, kan kita jelasin, ini kan fase campaign-nya. Biasa makanya kalau kita bikin proposal influencer marketing, itu ada strateginya. Kayak gitu. Jadi messaging-nya seperti apa, ini buat di funnel mana, tergantung kebutuhan brand juga ya nanti ya, cocokin ya. Oh dia mau funnel doang, strategi kita begini, messaging kita begini, ini profiling dari influencernya, cocok seperti ini, kita approval ke brandnya. Jadi sepakati dulu gitu. Oh kliennya happy, oke. Messaging-nya seperti ini ya. Nanti pas kita brief ke KOL-nya, ya kalau dengan kita storyline biasanya. Storyline itu yang kita diskusikan lagi ke brand. Gitu. Itu yang kita coba fight ke brand. Oh ini bisa begini kok, ini begini sama karakternya seperti ini kok gitu supaya brand juga ngerti. Karena yang perlu dijaga adalah fleksibilitas. Keunikan dari content creator itu yang mesti dijaga. Kalau enggak, kalau maunya hard selling, apa bedanya sama lu numpang pasang ads aja kan? Iya, hard selling langsung straightforward. Sayang buang-buang mahal tapi jadiin kayak gitu. Gak dapet value lebihnya value dari lebih. sisi substansi, Betul. style itu sendiri yang bisa di customize sesuai dengan karakteristik influencersnya. Oke. Dan mungkin kalau aku boleh sotoin nambahin satu, carilah agensi yang tepat. Cari yang tepat, betul. Yang bisa menghubungkan itu. Karena gini ya, karena diversifikasi dan supply influencer itu sangatlah banyak, jadi untuk brand-brand yang belum paham, mereka uneasily accepting, oh kita bisa kok deliver influencer marketing nih ya, dengan misalnya budget berapa, jumlahnya banyak gitu, kesannya kayak wow. Tapi yang di offer influencer yang orang nggak tahu ya gitu. Jadi kayak banyak tuh ada namanya content creator sama buzzer gitu yang cuma numpang-numpang ngebahas doang kayak gitu kan. Rame nggak? Bisa rame. Secara kuantiti ada nggak? Ada. Tapi apakah pesannya tersampaikan? Belum tentu. Tapi marketnya ada. Gue nggak menyalahkan ya. Tapi marketnya ada. Untuk brand-brand yang penting ada aja gitu. Sama emang brand yang ada pengen funneling marketingnya jelas. Oke. Boleh dong kok cerita dari tadi kan kayaknya konsep teori nih. Kalau experience di Fastwire sendiri gitu ya, pernah ngadepin, ini setahu Kowil ya? Iya. Pernah ngadepin klien serese apa sih? Terus akhirnya waktu itu campaign-nya seperti apa gitu? Contoh-contoh. Oke. Gonta-ganti influencer. Itu gimana tuh maksudnya? Jadi kayak kita udah propose, kemudian oke ya, jalan ya. Terus tiba-tiba, aduh maaf nih kak, kayaknya ini nggak cocok deh. Kayak boleh nggak cari yang lain lagi kayak gitu. Oke. Nah itu lumayan tricky. Apalagi atau kalau enggak mereka responnya lama. Sedangkan kita tahu ya untuk berinteraksi dengan influencer yang sangat amat terkenal gitu, itu susah dibalasnya. Kadang-kadang responnya lama, kadang-kadang harus buru-buruan slot. Oke. Iya. Maaf nih kak, udah full slotnya ya. Aduh maaf ya, udah nggak ada nih ya. Aduh kita mau booking nih, gimana kak? Mau DP dulu nggak nih untuk secure slot nih kan? Anjay. Itu slotnya udah kayak. Kalau yang rame begitu. Oke. Jadi kita dikejar-kejar sama manajernya untuk gimana kepastian nih kak? Brandnya belum ngabarin. Kadang-kadang lama. Yang namanya brand ya. Iya. Pekerjaan suka banyak. Ya kan? Kalau mereka engage sama agensi, biasa kan
karena mereka tidak punya resources. Karena pekerjaan mereka banyak, apalagi mungkin timnya kecil. Dia sangat understandable. Karena gue pas jadi sisi brand juga suka gitu. Agensi, ntar dulu deh, geser dulu, ntar dulu. Pekerjaan gue masih banyak nih, gitu kan ya. Ntar balas respon agensi itu after office gitu. Itu realita. Iya. Jadi responnya lama di sini, ini mesti kerja buru-buru. Kemudian brandnya balas. Iya. Oke kak, kita lock ya. Kak, Ininya. kita lock ya. Aduh maaf, udah habis. Iya. Selamat. Kejar-kejaran kayak gitu. Cari lagi, lama Iya, lagi. Campaign-nya udah mau mulai, mepet gitu. Aduh budgetnya nggak masuk nih. Keributan di situ. Karena banyak proses tektok-tektokan ya. Gitu. Kadang-kadang mau ini, mau itu. Mau nggak? Yang maunya begini nih gitu. Udah deal, delivery kontennya begini. Pasti ini. Aduh kok kontennya kurang gini, begini ya. Nah itu juga problem. Iya. Karena ketika kita dealing sama Brand dan influencer kan mungkin mereka udah punya standar bikin konten kayak gini ya. Mereka udah produksi nih. Iya. Tiba-tiba brandnya bilang, Kak ini kurang, ini bisa tambahin, ini nggak bisa tambahin, ini bisa tambahin, ini nggak? Yang itu mungkin kan tuh harus syuting ulang lagi. Itu udah different skenario lagi tuh. Kompleks banget. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang bekerja di brand ya, dengarkanlah keluh kesah orang agensi ini. Jadi memang perlu kesepakatan brief di awal ya. Iya. Kita mau ngalamin campaign-nya itu seperti apa. Kadang-kadang dari sisi teman-teman brand itu mereka kurang menurunkan briefnya dengan detail. Terus baru berubah di Betul, kadang-kadang tengah-tengah. di briefing dokumen awal nggak ada tuh tulis baju harus warna apa gitu. Iya. Terus tiba-tiba pas approval bajunya kok nggak warna ini ya? Waduh, itu kan bencana sekali ya gitu ya. Yang ini marah, nggak ada loh briefnya di awal loh. Yang ini, tapi kan ini kan brand kita warna ini kan. Iya. Kita dipaksa untuk paham semua hal ya gitu. Padahal brief di awal itu kan sebenarnya menentukan. Terus akhirnya kalau udah kayak gitu gimana kok? Nego, punten kan. Punten lagi. Bantu kan. Nanti ada kayak, aduh nggak bisa kalau gini harus ada add-on charge ya kayak gitu kan. Ngomong lagi kan, Kak maaf Kak kalau ini ada add-on charge, kayak ini gimana kayak gitu-gitu. Nego-nego deh. Jadi memang menjadi KOL spesialis, communication skill-nya penting dan negotiation skill-nya penting. Iya. Dan perlu nggak bisa tingkat kesabarannya setipis tisu ya. Gampang robek. Iya, yang ada buyar semua. Kok penasaran deh kalau di Postfire sendiri gitu ya, kalian kurasi, misalnya ada kriteria-kriteria, oke ini nggak bakal masuk ke list influencer gue nih, yang kayak gini gitu. Kalian tuh ada gitu-gitunya juga nggak sih? Atau kalian mengakomodasi semua tipe, beragam nama, bahkan sampai yang level artis-artis mega gitu semuanya, sampai yang kecil banget. Gimana sih daftar influencer atau apa ya, sebutannya berarti apa tuh, KOL yang di-manage sama Postfire sehingga brand pun jadi lebih secure gitu ketika datang ke kalian. Oh iya kita udah dapet daftar kurasi yang memang banyak nih pilihannya dan bagus gitu. Kalian ada gitunya nggak sih? Pertama kita profiling dulu ya. Profilingnya, tadi keunikan setiap influencer itu. Fungsinya dia buat apa, buat cocok di panel apa. Karakternya seperti apa, tipe kontennya seperti apa. Dan yang kita ukur juga sebenarnya cost per view ya. Kita ngeliat rata-rata viewership-nya dia berapa, kemudian dengan cost-nya berapa. Kadang-kadang klien meminta benchmark seperti itu, cost per view-nya seperti apa. Supaya menjadi tolak ukur mereka. Ada klien yang mereka itu datang dengan, oh gue pengen rata-rata cost per view-nya segini ya. Nah itu kita cari nanti kira-kira segitu. Jadi mereka ngukur ROI-nya ya, gitu. Harga misalnya 1M gitu. Kemudian dia pengen yang cost per view-nya Rp1, berarti kan mesti cari doang. Yang rata-rata view-nya 1 juta juga kan, supaya mirip. Gitu. Dan kalian punya semua? Enggak semua. Tapi yang sering kita engage, dengan industri yang sering kita engage juga, itu kita punya paling enggak gambaran database-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya tiba ada klien out of nowhere yang minta, oh kita mau profiling, ya kita kan sourcing. Tapi kalian ada semacam, apa sih, blacklist gitu-gitu? Pokoknya nggak bakal menghubungi influencer seperti ini dan tidak akan mengkonekkan dia dengan brand, sekalipun brandnya minta. Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Lebih ke Nggak boleh ya? Nggak boleh di-share ya? Enggak sih, lebih ke apa ya, sama-sama tahu aja lah ya. Pada akhirnya kan gini, influencer adalah vendor buat kita. Dan supply-nya itu banyak. Kalau mereka tidak bisa profesional, pada akhirnya kan kita mencari vendor juga
Yang yang bisa profesional. kooperatif I see. kayak gitu. Kemudian dari proses saat kerjasama gitu, rewel nggak, susah nggak, kooperatif nggak, kemudian hitung-hitungan banget nggak kayak gitu. Of course semuanya ngomong profesionalisme sih. Jadi nggak ada personal ya, lebih ke profesionalisme. Karena kaitannya juga ke brandnya bakal nggak enak nih. Betul, kalau karena influencer reputasi nggak kita juga. profesional. Ya, Karena betul. kita yang mewakili mereka untuk berhadapan dengan klien, ya kan? Artinya profesionalisme mereka menentukan reputasi kita juga, performa kita juga. Kalau mereka delivery-nya lama, susah di-kontak, slow response, padahal deadline-nya udah mepet, harus delivery misalnya storyline di tanggal berapa, mundur-mundur. Artinya kan kita juga di mata brand juga, data klien kan juga nggak bagus juga ya. Kayak gitu. Jadi ya probably mungkin cukup tahu aja, selebihnya ya kita nggak akan Nggak engage lagi. berpositif, nggak akan Betul. engage Karena juga. everyone is replaceable ya. Iya, betul Dengan semua sekali. orang sekarang pengen belum menjadi content creator, dan tadi gue bilang kayak jamur ya, mati satu muncul 1000, muncul 1000 gitu. Banyak banget gitu orang-orang yang serupa dan sejenis. Ya mungkin pendekatannya itu lebih fresh, lebih kreatif. Oh, aku mau nanya sesuatu deh. Tapi ini berkaitan sama tren kali ya. Tren. Jadi gini, aku sebagai pengguna sosmed itu ngerasanya suka left behind ketika let's say ada teman yang dia tuh interestnya ke ranah apa, dan di ranah itu ada influencer yang super terkenal, Ya. tapi gue nggak tahu. Oke. Padahal dia terkenal banget. Nah, Begitu pula sebaliknya, gitu. Karena interestnya simply berbeda. betul. Itu kalau nggak salah ada istilah sosmed itu filter bubble or something gitu. Jadi kayak kita hanya dikasih informasi-informasi yang sesuai sama interest kita doang. Nah, itu tuh menjadi sesuatu yang bagus untuk in terms of marketing ya. Atau gimana? Dan kalau seandainya tidak bagus, kayak orang brand tuh harus gimana sih? Karena yang aku bayangin nih, gila ya, susah juga ya jadi orang yang ngumpulin nama-nama KOL ya. Karena kan orang nih, as a person kan lu pasti punya interest sendiri dong gitu. Lu kerja di beauty product, tapi kalau yang lu suka bukan beauty, mungkin lu gak akan terpapar tuh, gitu-gitu. Ya jadi sesuatu yang bagus atau gimana sih? Karena kalau bagus sih mungkin yang aku bayangin, iya KOL itu jelas dia engage-nya sama audiens yang seperti apa. Iya. Tapi kayaknya pasti ada negatifnya deh. Kayak gitu. Boleh kasih pandangan soal dunia dalam algoritma yang kayak gitu nggak sih dalam kaitannya sama marketing dan influencer marketing? Itu kenapa sebenarnya sekarang ini banyak brand yang mulai cross collaboration dengan interest yang nggak spesifik, nggak beauty, nggak cuma di beauty doang. Tapi dia konteks ke misalnya ke traveling atau gimana. Karena pasti ada irisannya dan membuka market baru. Kayak gitu. Berarti collab. Influencernya juga beda. Betul. Jadi campaign-nya di crafting, gue bisa leverage kemana ya? Yang kira-kira punya irisan nih. Tapi tetap punya benang merah. Sehingga membuka market yang untapped market. Yang sebelumnya beauty doang. Karena gini, pemain industri banyak banget sekarang, beauty pemainnya banyak banget gitu ya. Kita berperang dengan market yang sama nih gitu. Pada akhirnya kan setiap brand akan mencoba untuk gue bisa leverage market kemana lagi ya, bisa diversifikasi market kemana lagi ya. Makanya mereka mulai kolaborasi cross disiplin untuk membuka itu supaya nggak filter bubble. Kok sedikit dong sebelum aku move ke soal prediksi. Aku mau nanya soal ini. Jadi ada tren, atau mungkin bukan tren ya, lebih ke strategi atau cara brand dia tuh nggak ngebayar influencer buat mempromosikan sesuatu di kanalnya influencer, tapi ngajakin influencer ini, atau namanya bahkan bukan influencer ya, lebih ke talent atau kreator buat bikinin konten di lapak dia. Cuma mana yang lebih baik gitu kadang-kadang, karena kan si talent ini akhirnya dia punya value sendiri kan, gitu. Dia tidak mempromosikan atau dia tidak bikin konten di platform dia, tapi ketika dia datang ke si brand, bikinin video buat si brand, wah jadi bagus nih. Boleh share perspektif tentang comparison dua strategi ini nggak? Kayak akhirnya ya udah diversifikasi aja, atau kadang malah jangan-jangan yang nge-hire talent ini bisa jadi lebih baik gitu instead of influencers. Oke. Ini dua kepentingan berbeda. Kalau kita engage sama influencer, yang kita beli adalah exposure-nya dengan audiensnya. Kayak gitu.
dia sebagai figur, tapi dia juga punya traffic dengan audiensnya. Oke. Makanya kita berkolaborasi dengan influencer atau content creator atau whatever it is. Oke. Tapi ada kepentingan kita ngebangun own channel kita sendiri. Hmm. Own channel kita sendiri kan butuh figur. Dan seringkali di dalam perusahaannya itu nggak ada talent yang oke. Sehingga dia butuh talent luar yang bisa merepresentasikan brandnya sesuai dengan apa yang digambarkan dengan brand personality-nya. Oke. Gitu, figur tepat gitu. Biasanya itu bisa engage sama external talent. Oke. Gitu. Yang capable of doing what the content should be like. Oke. Ya kan? Ada kan ya employee-nya ganteng iya, mungkin butuh cowok yang ganteng apa semua segala macam, tapi nggak bisa acting nih, ngomongnya gagap gitu kan ya. Nggak bisa masuk juga kan? Akhirnya butuh orang yang mungkin communication style bagus, mereka bisa acting kayak gitu. Ya bisa engage sama external talent. Dan ini kan pekerjaan-pekerjaan yang udah dari zaman dulu, jadi model aja gitu, jadi talent aja gitu. Iya sih, cuman ya different karena platformnya different sih. Betul, ya, karena bentuknya sosial sekarang Iya. kayak gitu. Tapi ini kebutuhan biasa untuk own channel. Yang mereka nggak punya traffic, tapi representable. Gitu. Mana? Tapi ada juga sekarang talent ini, yang content creator ini digunakan sebagai talent di own channel si brand. Oke, berarti satu orang yang sama mempromosikan sesuatu di channel dia, Iya. sekaligus Iya betul. talent Betul. gitu ya. Oke. Karena apa yang dibeli apa? Ketika audiens dari brandnya ngelihat figur itu, mereka familiar. Karena udah punya value ya, punya currency ya orang tersebut. Ya, jadi bukan sekedar model, tapi dia punya currency yang dikenal orang. Kayak gitu. Iya ya, sebenarnya ini mirip kayak model iklan zaman dulu aja sih. Cuma kok jadi beda ya. Jadi seru aja gitu ngeliatnya. Karena ya sosial media, loh kok dia udah engage banget sama brand ini, terus nongol juga di brand satunya. Betul. Ya tapi anyway, kita bisa melihat itu sebagai dua strategi yang berbeda. Betul. Tinggal mana nih fokusnya, mau mengamplifikasi sesuai campaign atau mau ngegedein channelnya sendiri. Probably yang jadi talent itu cost-nya lebih murah. Masa sih? Iya dong. Dibandingkan sama yang udah punya traffic. Iya sih, tapi Kan yang dibeli bukan cuma sebagai talent, tapi ada trafficnya juga yang dia jual. Iya. Apalagi beda nih. Kalau hitung-hitungannya komersial lebih beda karena gue tempelin di brand lu. Iya. Ada konsekuensi, wah lu udah nempel di brand ini, kompetitornya nggak mau pakai. Banyak add-on charge lagi sama Iya. Tapi gue jadi mikir sih, mana yang lebih murah ya? Ngendorse Nagita Slavina atau bikin Nagita jadi talent tuh? Atau bikin talent yang tidak terbatas sama manusia. Gimana lagi tuh? Bikin fictional karakter. Itu yang bisa kita lakukan juga sekarang. Udah. Itu maksudnya gimana sih Jadi maksudnya? based on AI, di-create. Oke, AI based berarti? AI based. Oh. Tapi sekarang kan Gen AI-nya kan udah sangat smooth ya. Iya, benar-benar. Jadi kita bisa bikin benar-benar unik karakter, itu bisa langsung bikin, oh ya, gue pengen brand gue karakter seperti ini. Jadi sort of membuat icon, brand ambassadorship, tapi dengan unik karakter. Tapi itu bedanya sama dulu virtual influencer apa kok? Mirip kan? Betul, mirip. Oke. Tapi dengan adanya sekarang virtual karakter ini, lu nggak akan terkaitkan kalau orangnya bermasalah. Betul sih. Udah nggak ada kontrak-kontrakan lagi. Iya. Kan kalau kita minjem muka orang kan kita mesti bayar royalti kan ke mereka dong. Iya, benar. Terbatas lagi, nggak cuma bolehnya di sini, cuma boleh di sini, cuma boleh di billboard, nggak boleh di sosial media ya, cuma sosial media nggak boleh di billboard ya, Iya, gitu. benar. Udah balas kontrak udah habis, mesti kelar tuh, nggak boleh dipakai lagi. Kalau ini kan selamanya punya lo, jadi lu nge-create sustainability. Tapi ini kayaknya susah sih kok. Bentroknya kalau ngomongin idealisme, genuinity ya itulah ya. Kayak susah sih. Authenticity, maksudnya kayak Bisa, karena orang kan nggak engage kok. kan sekarang teknologi contoh Ini gue ngomongnya ngotot banget. deepfake. Iya. Lu ditempel mukanya gua, Iya. shooting video lu, tapi ditempel mukanya gua. Iya. Otentik kan, ngomongnya otentik. It's just you. Iya tapi iya nggak tahu Itu shifting yang akan another terjadi level. ke depan. Iya sih benar sih. Dan ini berkaitan sama pertanyaanku selanjutnya, mungkin udah menjelang terakhir juga. Ngomongin influencer marketing ya. Tadi kita udah bahas soal pilihan yang bertambah banyak, brand harus lebih pintar lagi ngeramu campaign-nya dan lain-lain, memilihnya juga harus lebih pintar. Tapi soal in the future, kayak within 5 years deh kita ngomongin influencer marketing.
Karena ini sedikit konteks. Beberapa waktu lalu aku baca kalau prediksi tentang dunia influencer marketing untuk si influencernya itu udah mulai tuh muncul nasihat, bangunlah community lo nggak bisa lagi cuma jualan konten, lo nggak bisa lagi cuma jadi pengiklan, lo harus bikin produk dan lain-lain. Betul. Tapi kalau dari sisi brand, kayak apa nih yang mereka harus antisipasi? Masih relevankah strategi influencer marketing ini dalam 5 tahun ke depan? Atau jangan-jangan ya udah move to AI aja, atau malah kita jadi balik ke cara-cara konvensional, pakai artis papan atas aja yang udah terbukti track recordnya or something. Boleh ceritain ramalannya ke Will soal itu? Dari point of view gua, kalau soal brand ya, bagaimana cara membuat brand itu membuat campaign-nya makin lama makin relevan dan nggak maksain idealismenya mereka. Jadi artinya kolaborasi bersama orang-orang yang kita ajak kolaborasi ini. Dengan meng-emphasize keunikannya mereka, dengan meng-emphasize kekuatannya mereka masing-masing. Let them be the voice of your brand. Maka itu mengkurasi KOL yang tepat, itu jadi matters. Dan kemudian bukan yang sifatnya transaksional. Karena yang transaksional akhirnya cuma jadi sekedar ya udah SOI gue keluar udah. Tapi bagaimana mencari kreator-kreator yang memang suka dengan produk kita. Karena ketika produknya disukain, mereka secara otomatis nggak akan menjadi transaksional. Dan bentuk monetization kan banyak ya sekarang ya. Nggak cuma dari content placement, tapi ada affiliates gitu. Affiliates itu menurut gua jadi daya tarik menarik kalau content creator-nya punya komunitas. Karena itu kayak passive income. Nggak cuma one time hit aja. Sekarang dunia masih banyak yang push sponsored content karena nikmat. Dapat uang gede langsung di depan gitu. Tapi habis itu udah. Akhirnya sebagai content creator mereka akan mencari klien mana lagi ya. Tapi karena begitu banyaknya akhirnya mereka kejebak sama namanya transaksional. Ini juga problem. Jadi buat content creatornya sama buat brandnya. Sistem kerja yang transaksional itu nggak akan long last jadinya. Karena yang satu harus mencari terus-menerus, akhirnya lompat kiri kanan, brand A, B, C dikejar-kejar terus. Tapi brandnya juga akhirnya kayak, dia kok lompat-lompat terus ya nggak loyalty ya, nggak dipakai. Gitu. Nah, sekarang gimana cara brand dan content creator membangun relationship jangka panjang. Jadi bukan one time project doang, tapi mutual yang long last. Karena pada akhirnya, dari sisi audiens kita ngelihat, Janet kok dia ganti-ganti terus ya? Sebenarnya dia pro yang mana sih? Di sini bilang bagus, di sini bilang bagus, di situ bilang bagus, di sini bilang bagus juga. Jadi mana yang bagus? Kayak gitu. Karena kecenderungannya apa? Brandnya maunya produknya selalu bilang bagus. Bias sebagai egonya brand ya. Gue pengen ini yang paling bagus gitu, brand gue yang paling bagus. Padahal nggak ada produk yang paling bagus. Pasti ada spesifik lah. Produknya cocok buat di sini, tapi kurangnya di sini, kayak gitu. Itu otentisisi masuk ke dunia. Gitu. Jadi brand juga mesti mau vulnerable, let be aja. Karena kekurangan itu menjadi improvement buat mereka juga tahu bisa di mana, dan kekurangan itu bisa menjadi inovasi buat mereka lagi untuk engage lagi dengan customer-nya. Kita brand yang growing gitu. Jadi banyak tuh faktornya di situ. Jadi buat para brandnya juga pilihlah influencer yang memang juga profesional. Karena supply-nya juga sudah makin banyak. Supply semakin banyak, kayak gitu. Daripada nyari influencer terus, mendingan dia maintain beberapa influencer. Yang loyal, yang suka sama produknya. Betul, dibikin monetization yang lebih sustain. Ya. Affiliate menurut gua salah satu poin yang bagus ya. Karena itu kan kayak insentif sales ya sebenarnya. Tapi nanti diperdebatkan kan, influencer ini kan bukan sales kayak gitu kan. Ya, betul, bukan sales. Tapi kita mesti paham juga kebutuhan brand. Brand ngiklan ke lu, tujuannya apa? Untuk ada konversi. Betul. Walaupun konversi sales itu di tahap ke belakang ya. Tapi dengan rutin itu pasti akan ada ekspektasi ke sana. Jadi sebagai content creator kita juga ngerti gimana caranya ya kita meningkatkan service dan content quality kita untuk membantu klien kita ini mencapai tujuannya. Ya, tapi aku jadi kepikiran satu hal yang menarik sih kok. Maksudnya kan cara ini bukan cara yang totally new ya. Betul. Karena
salah satu contoh yang top of mind banget ya, kayak Michael Jordan sama Nike. Iya, betul. Ya kan? Iya. Bagaimana kemudian diajak collab, walaupun kita pernah bikin ya guys kontennya di marketing soal Nike dan Michael Jordan. Ya awalnya dia suka sama Adidas, terus akhirnya dia ke Nike, dan akhirnya pecah banget karena si Michael Jordannya sendiri terlibat dari awal ketika bikin produknya. Dan itu bisa banget diulangin, Betul. direplicate dengan kali ini ya influencer. Betul. Gitu, orang-orang yang memang pakai produknya, Yes. suka sama produknya. Oke, wow. Nah, sebelum pertanyaan terakhir, Kowel, satu pertanyaan deh, cerita yang apa ya, yang agak-agak menginspirasi kali ya, soal mungkin perjalanannya di Fosfoyer. Ada nggak sih campaign yang paling berkesan mungkin, yang kayaknya brandnya enak banget, Iya. influencer juga enak banget. Waktu itu apa sih campaign-nya? Tanpa sebut brand, kalau mau sebut juga apa-apa, kalau boleh. Itu ngapain aja? Kok bisa sebagus itu? Prosesnya seperti apa? Iya, waktu itu kita mau nge-launching satu produk FMCG, keju. Kita engage sama Tasya Farasya. Oh, keju sama Tasya justru? Yes. Oke. Makanan, itu kan. Terus kemudian, itu produknya baru. New brand? New. Atau? Existing brand, tapi new product. SKU baru. Oke. Kita mau launching, itu waktu barangnya belum masuk ke Indonesia. Tapi itu kayak pre-launching activity. Di Bombardir sama Tasya Farasya campaign-nya, itu spike tinggi banget, viral banget. Even kita harus jadi pending postpone-nya. Karena tiba-tiba saking ramenya, barangnya habis. Padahal masih distributor, diambil sama satu distributor, habis, terus nggak bisa di-deliver market. Wah. Jadi kita mesti pending, makanya gara-gara saking viralnya. Tapi habis itu, karena produk habis, jadi launching literally di market kita tuh jadi kayak hari tunda. Tapi se-viral itu kampanye. Waktu itu karena sosok Tasyanya? Karena produknya? Memilih KOL yang tepat, strategi kampanye juga bagus, dan momentumnya bagus juga. Kok tapi penasaran deh, itu kan keju. Iya. Tasya kan skincare, beauty. Iya. Aku nggak tahu sih. Itu pertimbangannya apa tuh? Emang dia udah punya track record yang berkaitan sama produk non-beauty and skincare? Atau gimana? Traffic, storyline, storytellingnya, sama figur. Oke. Gitu. Berarti emang... Tadi kita bilang bahwa cross interest tuh Iya sih. bisa-bisa aja. Tergantung benang merahnya apa yang kita tarik. Dan how to deliver juga. Betul. Kali ya? Oke. Selama message-nya bisa di-deliver dengan baik, oleh figur yang juga oke. Ya. Karena udah ada credibility yang terbentuk sebelumnya, it's okay, walaupun produknya bukan di ranah itu. Oke, wow, langsung aja ke pertanyaan terakhir. Harusnya sih sedikit mengulang, tapi kalau bisa ngasih sesuatu yang lebih, summarized version will be better. Tentang apa aja yang kemudian pengen Kowil sampaikan ke brand side, client side, marketers terkait dengan influencer marketing. Mungkin bisa dirangkum ke 3 prinsip utama yang memang, punchline banget nih. Satu, ketika brand mau menjalankan influencer marketing, viralitas itu adalah bonus. Jangan fokus ke viralitas, tapi fokus ke campaign objektifnya. Apa sih yang mau kita kejar dari campaign ini, dan gimana campaign itu bisa bertahan lifespan-nya panjang, bukan spike momentum doang. Kedua, influencer yang besar belum tentu sesuai juga dengan kriteria campaign kita. Oleh karena itu, carilah persona yang bisa menggambarkan brand kita dan kebutuhan campaign kita. Mungkin dia bukan orang yang viewership-nya besar, tapi spirit dan value-nya sama. Karena yang mau kita bangun adalah sustainability relationship dengan influencer-nya, sehingga mereka itu bisa menjadi brand advocates-nya kita. Gitu. Yang ketiga, opportunity ke depan, influencer marketing sekarang banyak banget. Kadang-kadang nggak cuma dari influencer doang, ada banyak macam kayak virtual characters, kemudian juga bikin campaign yang mengikut sertakan influencer dalam perjalanannya. Jadi bukan menjadikan mereka sebagai papan billboard doang, tapi crafting message dan movement yang sama-sama bisa diperjuangkan. Sehingga sebagai kreator yang mau campaign bareng pun mereka punya engagement yang lebih kuat instead of sebagai paid placement.
Wow, sip. Thank you so much, Kak Will, buat insight-insightnya Thank you. terkait dengan influencer marketing. Guys, semoga apa yang tadi udah di-share sama William, Kak Will, bisa bermanfaat buat kalian, bisa ngasih kalian perspektif lain soal influencer marketing, karena jujur emang totalnya, jumlahnya udah banyak banget, dan emang kitanya aja sih yang harus pinter-pinter memanfaatkan strategi ini ke depannya. Akhir kata, sekali lagi terima kasih banyak Kak Will udah mau diundang sama Marketin. Buat kalian yang nonton dari tadi juga makasih banget. Jangan lupa like video ini, share juga, komen juga, dan juga subscribe channel Marketin, dan tungguin video Marketin lainnya ya guys. Thank you so much. Bye-bye.